Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah. Para pemirsa dan netizen dimanapun Anda berada, alhamdulillah, salah satu hikmah besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman, yaitu karena adanya perintah wajib berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Bagi orang yang merasa terpanggil jiwanya dengan iman, tentu ia merasakan suatu kebahagiaan besar. Itulah sebabnya para sahabat Rasulullah SAW menjelang Ramadan ada semacam kerinduan yang dia rasakan, ingin segera memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Karena jiwanya terpanggil oleh ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang beriman terpanggil. Alangkah bahagianya manakala seorang hamba merasa diri terpanggil sebagai orang yang beriman. Jadi jika ada orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, itu artinya memang tidak merasa terpanggil hatinya. Pemirsa, ada pertanyaan begini. Bagaimana hukumnya tentang saudara-saudara kita yang bekerja berat di siang hari di bulan Ramadan, sehingga mereka sulit menunaikan kewajiban puasanya? Katakanlah misalnya seperti penarik becak, pekerja tambang, kuli angkut barang dan sebagainya. Bagaimana ini? Jawaban saya sangat sederhana, bahwa kapasitas kerja dalam bulan Ramadan harus disesuaikan dengan kondisi puasa kita. Kenapa? Kita tentu berpikir bahwa selama 11 bulan lamanya kita diberikan waktu oleh Allah mencari nafkah. Seharusnya kita harus mempersiapkan diri menghadapi 1 bulan ini yang disebut dengan bulan berkah. Terus terang saja saya katakan bahwa kita tidak punya hak untuk membukakan jalan agar umat Islam tidak wajib melaksanakan puasa. Kita tidak punya hak, kecuali yang memang diizinkan oleh Allah. Oleh karena itu perlu saya sampaikan beberapa nas dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW tentang hal yang membolehkan orang muslim tidak puasa. Nah, kalau kita lihat ternyata ada 4 golongan yang disebutkan menyangkut masalah ini. Coba kita lihat Al-Quran surah Al-Baqarah 184. Di situ dikatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Nah, di sini lagi ada satu hadis sahih dikatakan, "Man aftara yauman fi ramadhani min ghairi uzrin." Jadi ini uzur ini khusus bagi wanita, ya. Jadi sudah ada 4 kondisi yang diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin, yaitu pertama, orang marid, ya, marid, orang yang sakit, yaitu penyakitnya yang sudah sangat membahayakan, ya. Yang kedua, safar, artinya orang yang dalam perjalanan yang dimaksud betul-betul sangat
memprihatinkan, sangat melelahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, alladzina yutiqunahu. Ini maksudnya orang tua yang sudah betul-betul sudah tua, istilahnya syaikhun kabir, sudah pikun, tidak bisa mengurus dirinya lagi, ya, dan tidak ada harapan untuk bisa kuat kembali, ya. Jadi ini termasuk yang diberikan rukhsah. Kemudian yang keempat, uzur, yaitu bagi wanita yang datang bulan atau haid. Nah, termasuk di sini wanita yang nifas, yang baru melahirkan itu, bahkan hamil tua juga kena rukhsah yang dipastikan dapat berpengaruh dalam kandungannya. Nah, ini juga termasuk uzur. Nah, selain dari keempat ini, lalu kemudian tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka bersiaplah menanggung dosa. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hatilah, sebab ada ancaman yang berat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man aftara yauman qiyamu Ramadan fi ghairi rukhsatin. Jadi barang siapa yang berbuka satu hari saja di bulan Ramadan tanpa rukhsasahullahu lahu lam yaqdillahu alaihi siyamat dahri wa insamahu. Maka Allah tidak berhajat, tidak menerima puasanya atau gantinya walaupun ia mempuasakan sepanjang tahun. Na'udzubillah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ada satu hal yang tidak kalah pentingnya ingin saya sampaikan sebelum saya tutup pembahasan kita ini perlu diperhatikan, yaitu perbuatan yang menghancurkan nilai puasa. Saya kira ini lebih celaka lagi, karena mungkin saja kita berhasil meloloskan puasa tiap hari tanpa makan dan minum, tetapi puasa yang dilakukan tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu perkataan sia-sia. Yang dimaksud perkataan sia-sia, misalnya menggunjing, memfitnah, mencela, mengejek, banyak dan sebagainya. Ya, bahkan yang sering kita tidak sadari yaitu membanggakan diri, kemudian melemahkan orang lain. Sering ini kita lakukan tapi kita tidak sadari. Nah, perlu barangkali saya bacakan dalilnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yad'u qaula zur. Nah, ini namanya qaula zur, perkataan sia-sia. Wal amal bihi, kemudian dia mengikutinya, falaisallahu hajatan wa yadra ta'amahu wa syarabahu. Ya. Jadi siapa yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia, maka Allah tidak berhajat terhadap tidak makannya dan tidak minumnya. Itu artinya Allah tidak menerima puasanya. Nah, hadis ini ada yang mengatakan mutawatir, berarti kuat, sahih, yang diriwayatkan oleh al-jamaah, semua ahli yang bersumber dari Abu Hurairah. Nah, inilah salah satu hikmah dalam pertemuan ini, saling mengingatkan kembali agar kita tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan syariat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, sampai di sini dulu, insya Allah kita masih lanjutkan dalam pertemuan berikutnya menyangkut hal-hal siapa yang diwajibkan mengganti puasa, siapa yang harus membayar fidyah dan sebagainya. Ya, karena orang yang membayar fidyah tentu tidak wajib lagi untuk menggantikan puasanya, gitu ya. Oke, tayyib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kekuatan kita semua, disertai hati yang bersih, agar kita dapat menunaikan seluruh kegiatan ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum, wa yasarallahu umurikum, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.